Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillah saudaraku, hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali kitab Alfiyah Ibnu Malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai kita khatam dan memahami betul kajian-kajian dalam Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita dan juga untuk penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila hadrati sayyidina syarah Habib Saggah bin Syekh Karim Salim. Summa khususan ila hadrati musannif hadzal kitab Muhammad bin Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya, bagi saudaraku sekalian yang menyukai konten-konten tentang bahasa Arab dan juga ilmu bahasa Arab, terutama nahwu, shoroh, boleh di-subscribe dan di-komen dan di-share ke teman-teman agar semakin bertambah pahala jariah kita. Baik, pertama kita mulai dari definisi ilmu nahwu terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Nah, di sini Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Ilmu nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan bahasa Arab, keadaan kata bahasa Arab dari segi i'rab dan mabninya dalam susunan kalimat bahasa Arab. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah kaidah-kaidah. Jadi ilmu ini belajar tentang kaidah-kaidah. Kaidah untuk apa? Ya, untuk mengetahui keadaan kata bahasa Arab. Keadaannya bagaimana sih? Begitu. Keadaan dari segi apa? Dari segi i'rab dan mabninya. Kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan kata bahasa Arab dari segi i'rab dan mabninya. Ketika apa? Ketika dia disusun dalam kalimat berbahasa Arab. Seperti itu. Contoh penerapan ilmu nahwu. Di sini ada contoh ya. Di sini bisa dilihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran bihamdi man yaftaqiru ilaih. Alhamdulillahi. Nah, di sini artinya segala puji milik Allah. Aku memuji dengan pujian yang baik, yang banyak, dengan pujian orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman, ada lafaz tiga alhamdu, 1, 2, dan 3. Ada 3 di situ teman-teman. Nah, alhamdu yang pertama, perhatikan harokat akhirnya, harokat akhirnya adalah dhammah. Kemudian yang kedua di sini harokat akhirnya adalah fathah, dan yang terakhir, yang ketiga harokat akhirnya adalah kasroh. Nah, katanya sama, yaitu ha mim dal, hamdu. Tapi keadaannya berbeda-beda. Ada alhamdu, ada hamdan, ada hamdi. Nah, di sini ilmu nahwu berperan untuk membahas mengapa dia alhamdu, mengapa dia hamdan, mengapa dia hamdi. Nah, di situ dibahas dalam ilmu nahwu. Yang dibahas adalah keadaan terakhirnya berubah-ubah. Nah, pada alhamdu yang pertama di sini dia itu beri'rab rafa. Tanda rafa'nya itu dhammah di sini, lihat. Dan dia berkedudukan sebagai mubtada. Sedangkan yang kedua hamdan itu beri'rab nasab. I'rabnya nasab. Ya, i'rabnya nasab.
dia menjadi maf'ul mutlak. Tanda nasabnya fathah. Maka dia harus dibaca fathah, bukan hamdin. Kalau hamdin beda lagi. Kemudian yang ketiga, i'rabnya jar. Dia dimasuki huruf jar, makanya dia menjadi jar, tanda jarnya kasroh. Makanya di sini ketiga lafadz alhamdu ini memiliki keadaan yang berbeda-beda. Yang pertama keadaan rofa, yang kedua keadaan nasab, dan yang ketiga keadaan jar. Ciri-cirinya, ciri-ciri rofa itu domah. Alhamdu dia didomahkan karena dia rofa, dia didomahkan. Kemudian hamdan dia difathahkan. Difathahkan karena menjadi maf'ul mutlak tadi. Karena dia menjadi maf'ul mutlak. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Makanya disematkan fathah di atasnya sini. Dan yang ketiga hamdi dengan kasroh tandanya. Dikasrohkan. Kenapa? Karena dia beri'rab jar. Karena dimasuki huruf jar. Tanda jarnya kasroh, makanya dikasrohkan di situ. Nah, mungkin awal bingung, nanti mungkin bagi yang masih bingung nanti bisa disesuaikan. Tetap ikuti kajian ini karena semakin lama akan semakin mudah, teman-teman. Baik, setelah kita mengetahui definisi i'rab, kita langsung ke slide setelah ini. Nah, kita akan mengenal biografi Imam Malik, Imam Ibnu Malik sendiri. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jayyani. Jadi beliau itu lahir di kota Jain. Beliau lahir di Jain, Andalusia pada tahun 1205 Masehi atau 600 Hijriah. Beliau wafat di Damaskus, Syam pada tahun 1274 Masehi atau 672 Hijriah. Ya. Kemudian beliau adalah salah satu imam dalam bidang ilmu nahwu dan bahasa Arab. Selain itu beliau juga ahli syair Arab, ahli qiraat dan ahli hadis. Jadi beliau ini salah satu imam besar ya, salah satu imam besar. Bahkan murid beliau salah satunya itu Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu salah satu murid beliau. Karena beliau ini ahli hadis, ahli qiraat, ahli syair-syair Arab, makanya beliau bisa mengetahui banyak sekali kaidah-kaidah nahwu dan beliau melakukan penelitian yang sangat mendalam terhadap manuskrip-manuskrip Arab kuno. Nah, di sini karya-karya Ibnu Malik banyak sekali. Di sini saya hanya menyebutkan 5. Ada Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, itu nahwu dan shorof. Kemudian ada Alfiyah, Al-Khulasah Kafiyah. Alfiyah ini yang kita akan kaji. Nah, kitab Alfiyah ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, ringkasannya. Jadi yang ribuan bait, lebih dari 1000 bait banyaknya. Kemudian di khulasah, diringkas sama Imam Ibnu Malik menjadi 1004 bait. Kemudian ada kitab Tasilul Fawaid wa Takmil Maqasid dalam kaidah nahwu juga. Kemudian Ijazut Tasrif fi ilmi tasrif. Kemudian Tuhfatul Maudud fil Maqsur wa Mamdud, ini juga tentang shorof. Jadi yang akan kita kaji saat ini itu kitab Alfiyah yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Kafiyah, di mana jumlah baitnya itu 1004 bait dan berisi tentang 2 ilmu, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Tapi kebanyakannya nahwu ya. Nanti di bab-bab terakhir akan dibahas ilmu shorof dan i'lal. Selanjutnya di sini kita akan membahas sejarah singkat tentang ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu sendiri dikisahkan dari Abul Aswad Ad-Du'ali yang mendengar ada seorang yang membaca surat At-Taubat ayat 3 dengan ucapan Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Jadi di sini dia menyebutkannya dengan mengkasrahkan lam, rasulih. Rasulih. Kalau diartikan menjadi seperti ini, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Jadi Allah itu tidak memperdulikan orang musyrik dan rasulnya.
Salah kaprah artinya. Salah kata kan, salah harokat. Yang benar bagaimana? Bacaan yang benar adalah Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, dengan dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia diatafkan kepada lafaz Allah. Jadi lafaznya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Jadi satu. Allah dan Rasulnya. Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Seperti itu arti yang sebenarnya. Jadi bukan lih tapi luh. Lihat ya teman-teman. Satu harakat saja salah bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam maknanya. Nah, ini bahaya. Nah, makna dari dua lafaz di atas sangat jauh beda dan menyimpang. Nah, oleh karena itu Khalifah, kemudian hal ini disadari juga oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga ia memperbaiki keadaan ini dengan membuat pembagian kata bab inna wa akhwatuha, bentuk idhofah atau penyandaran, kemudian kalimat ta'ajub atau kekaguman. Nah, di sini jadi awal mula yang membuat kebijakan untuk mengenai nahwu itu Ali bin Abi Thalib. Jadi pertama dia membagi kata, isim, fi'il, huruf, kemudian inna wa akhwatuha, kemudian bentuk idhofah, kemudian kalimat ta'ajub. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad ad-Du'ali, unhu hadzan nahwa. Artinya ikutilah jalan ini, sehingga nama ilmu ini disebut ilmu nahwu dari kata itu, unhu hadzan nahwa, ikutilah jalan ini. Artinya Abul Aswad ad-Du'ali diperintah Abu Thalib untuk mengikuti metode yang sudah digunakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Lalu Abul Aswad ad-Du'ali mulai menyusun ilmu nahwu. Dan Abul Aswad ad-Du'ali ini juga dikenal sebagai penggagas ilmu nahwu. Kemudian dijuluki sebagai bapak bahasa Arab. Dan beliau juga yang membuat rumusan harakat atau tanda baca. Titik juga itu Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi jasa-jasa beliau ini sangat besar ya, Abul Aswad ad-Du'ali ya. Nah, selanjutnya kita ke slide. Nah, kita masuk ke bait-baitnya. Oke, saudaraku, sebelumnya kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bait 1 dan 2 ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Nah, kita mulai menerjemahkan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Allah telah berkata, siapa Muhammadun, rupanya Muhammad, huwa ialah Muhammad itu ibnu Malikin, anak cucunya Malik. Ahmadu telah memuji siapa saya, Rabbi terhadap Tuhan saya, Allah rupanya yaitu Allah, khairu maliki yaitu sebaik-baik raja. Nah, di sini Muhammad bin Malik, beliau pertama itu membaca bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai zat sebaik-baik raja. Nah, tentu ini tidak asal ya. Ini memang tradisi ulama mengikuti hadis. Ada hadis di sini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Artinya, setiap perkara yang memiliki manfaat yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Jadi setiap kalam atau pembahasan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka kalam itu ajdam, yaitu terputus tadi sama. Terputus dari apa? Dari keberkahan. Nah, karena dikhawatirkan terputus beneran, maka setiap ulama pasti memulai setiap apa yang dibuat itu dengan bismillah dan alhamdulillah. Kemudian kita terjemahkan bait kedua, musalliyan, halnya membaca salawat ala nabi kepada Nabi Muhammad SAW al-Mustafa yang terpilih, nabi yang terpilih,
wa alihi dan keluarga beliau al mustakmilina yang menyempurnakan asyarafa terhadap kemuliaan. Nah, di sini musallin menjadi hal dari siapa? Halnya Muhammad ibnu Malik. Diartikan di sini seraya membaca sholawat kepada Nabi yang terpilih dan kepada keluarga beliau yang menyempurnakan kemuliaan beliau. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki keturunan, yaitu yang kita kenal dengan para habaib, yang saat ini sangat miris saya melihatnya ya, dihebohkan gara-gara ada seorang kiai yang dia membuat sebuah tesis. Kemudian dia tidak bisa menemukan, tidak bisa mengkonfirmasi kesahihan sanad yang dimiliki oleh Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Lalu banyak sekali netizen yang dia tidak tahu, tidak punya ilmunya, tidak baca, mungkin juga tidak baca tesisnya, asal menuduh Habib ini palsu. Padahal sejatinya ya palsu mau nggak palsu, karena beliau orang soleh, ya kita harus menghormati tetap. Kalau misalkan dia Habib beneran, kita nggak rugi. Seandainya dia bukan Habib juga kita nggak rugi menghormati para Habib itu. Jadi itu ya. Nah, kita nggak akan bahas panjang lebar soal itu. Intinya kita menghormati setiap orang, lebih-lebih orang yang dia punya sanad, punya nasab sampai Rasulullah SAW. Itu kita harus ta'zimi, karena beliaulah orang-orang yang menyempurnakan syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan menyempurnakan dalam artian menambah ya, tapi menyempurnakan itu mereka itu selalu menjaga syariat Nabi Muhammad SAW, menjaga kesunahan Nabi Muhammad SAW. Itu para habaib, para keturunan Rasulullah SAW. Jadi setelah membaca Bismillah, kemudian Ibnu Malik juga membaca Hamdalah. Setelah itu beliau membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, kita akan membaca. Nah, di sini bait ke-3 dan ke-4. Wa asta'inu dan memohon pertolongan siapa saya Allah terhadap Allah fi alfiyatin dalam mengarang kitab alfiyah. Di sini sebenarnya alfiyatin ya teman-teman, bukan alfiyah pakai sukun tapi alfiyatin. Tapi karena dia syair maka dia dikasrohkan, disukunkan. Maqasidun nahwi yang adapun tujuan nahwu biha dengan alfiyah, dalam alfiyah itu mahwiyatun terkandung. Jadi di sini fi alfiyatin ini kitab alfiyah ini. Nah, di sini menjadi hal. Jumlah maqasid nahwi itu menjadi hal bagi lafaz alfiyah. Atau bisa dinakirahkan di sini, kalau kita menganggap alfiyah ini nakirah, maka ini menjadi sifat daripada alfiyah. Jadi sifat alfiyah ini adalah mengandung maksud ilmu nahwu. Apa itu maksud ilmu nahwu? Yaitu kaidah-kaidah ilmu nahwu. Jadi dalam alfiyah ini sudah tercakup seluruh kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang kalau kita paham kitab alfiyah ini, tentu kita sudah bisa dibilang memahami hampir 100% ilmu nahwu. Gitu teman-teman. Makanya dianjurkan ya kita hafal kitab ini dan juga mengkaji kitab ini secara full. Nah, selayaknya bagi setiap hamba untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajatnya. Yang di sini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Malik itu memohon kepada Allah dalam menulis kitab Alfiyah ini. Ini juga pengamalan dari surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi beliau, Imam Ibnu Malik, meminta pertolongan kepada Allah dalam mengarang alfiyah ini. Supaya apa? Ya supaya manfaatnya lebih luas. Buktinya sampai sekarang masih bermanfaat dan masih dikaji di berbagai pesantren dan perguruan tinggi. Begitu hebatnya alfiyah ini ya. Tentu siapa yang menolong? Allah yang menolong. Tuqaribul aqsa, alfiyah ini mendekatkan yang jauh bilafdin dengan lafaz mujazi yang singkat, yang ringkas. Wa tabsutu dan memberikan atau membentangkan al-badla pemberian terhadap pemberian biwa'tid dengan janji al-munjazi yang terpenuhi. Jadi alfiyah ini
mendekatkan yang jauh dengan lafadz yang ringkas, ya, mendekatkan yang jauh dengan lafadz yang ringkas. Dan juga memberikan pemberian dengan janji yang terpenuhi. Maksudnya adalah alfiyah ini membuat orang yang seharusnya membaca kitab yang banyak tapi hanya cukup dengan beberapa bait saja, itu sudah bisa memahami banyak kaidah ilmu nahwu. Jadi yang harusnya banyak jauh kita membaca, dengan alfiyah ini menjadi dekat sekali karena cuma menjadi beberapa bait saja. Wa tabsutul badla, dan bait alfiyah ini memberikan pemahaman yang mudah dengan bahasa singkat, jelas dan mudah dipahami. Sehingga dijanjikan kalau kamu paham alfiyah ini, tentu kamu akan mudah memahami ilmu nahwu. Kita ke bait ke-5 dan ke-6. Tuh. Mohon maaf. Nah ini. Wa taqtadi ridon bighairi sukhti, dan alfiyah ini mengharap ridho tanpa kebencian. Jadi alfiyah ini mengharapkan keridhaan orang yang membaca kitab ini. Artinya orang yang membaca kitab ini insya Allah dia akan memperoleh kesenangan, keridhaan tanpa ada kesulitan dalam belajar. Fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti, halnya mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan menjadi hal ini, ya. Alfiyata Ibnu Mu'ti menjadi maf'ul bih. Nah, di sini kitab alfiyah ini memang mengungguli kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Siapa itu Ibnu Mu'ti? Nah, di sini saya tuliskan Ibnu Mu'ti adalah Al-Imam Yahya Abu Zakaria bin Mu'ti bin Abdun Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Beliau adalah gurunya Imam Ibnu Malik, gurunya beliau sendiri. Jadi dia mengatakan kitab saya ini lebih baik dari kitab gurunya sendiri. Nah, Imam Ibnu Mu'ti itu lahir pada tahun 564 Hijriah di Bugia atau 1168 Masehi, dan beliau wafat di Mesir pada 628 Hijriah atau 1231 tahun. Jadi ini bisa dikatakan selisihnya dengan Imam Ibnu Malik itu sekitar 36 tahun dari kelahiran Ibnu Malik dan juga kelahiran Imam Ibnu Mu'ti ini. Nah, karena ini kata-kata fa'iqatan alfiyah tabuni ini kata-kata ini itu seolah-olah kata-kata yang kurang sopan, ya. Kemudian beliau membuat suatu bait, wa huwa bisabqin haizun tafdila. Wa huwa adapun Ibnu Mu'ti bisa bikin karena terlebih dahulu, karena sebab beliau terlebih dahulu dalam mengarang kitab alfiyah. Haizun itu berhak memperoleh tafdila, keutamaan. Jadi karena Imam Ibnu Mu'ti lebih dahulu mengarang alfiyah, maka beliau berhak memperoleh keutamaan. Mustaujibun, yaitu berhak memperoleh sanai, pujianku al-jamila, yang cantik sekali. Nah, di sini beliau menjunjung tinggi gurunya. Gurunya itu secara syariat itu juga lebih tinggi, secara umur juga lebih tua, lebih tinggi, dan secara penulisan kitab pun lebih tinggi karena beliau lebih dahulu. Bahkan Imam Ibnu Malik itu mencontoh dari Imam Ibnu Mu'ti dalam mengarang alfiyah ini. Tentu Imam Ibnu Mu'ti menjadi inspirasi bagi Imam Ibnu Malik, sehingga tentu lebih utama siapa? Lebih utama Imam Ibnu Mu'ti karena membuat pencetus pertama dalam alfiyah-alfiyahan ini. Setelah ini banyak kitab alfiyah yang lain. Ada alfiyah dalam fikih, yaitu kitab Zubat, itu alfiyah dalam segi fikih. Nah, di sini ada dua khobar, teman-teman. Dua ini kan mubtada. Khobar pertama haizun, khobar kedua mustaujibun. Jadi mubtada bisa punya dua khobar, yaitu haizun dan mustaujibun. Di sini khobarnya. Nah, ini adab seorang murid kepada guru, ya, tetap memuji gurunya. Nah, di bait ke-7 sini kita baca, wallahu yaqdi bihibatin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah. Wallahu, adapun Allah itu yaqdi, semoga memastikan, siapa Allah, bihibatin dengan pemberian, wafiratin yang sempurna atau yang berlimpah, li untukku, walahu dan untuk Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah
di kedudukan akhirat kelak. Jadi ini bentuk dari jumlah ini. Nah, di sini bentuknya itu merupakan bentuk jumlah khobariyah. Ya, bentuk pernyataan. Kalau kita artikan kan dia pernyataan. Wawahu Allah yaqdi memastikan atau memutuskan bihibatin pemberian wafirah yang sempurna. Jadi Allah memastikan pemberian yang sempurna. Artinya seperti itu secara letterlek. Tapi di sini itu maknanya bukan khobariyah, melainkan maknanya itu insya'iyah, mana insya'iyah. Dan salah satu insya'iyah di sini yang maksudnya adalah makna doa. Jadi maknanya doa. Jadi ini kalimatnya berupa khobariyah, tapi dia artinya doaiyah. Jadi artinya doa. Sehingga diartikan semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah untukku dan untuknya di derajat akhirat kelak, yaitu di negeri akhirat ada tingkatan-tingkatan sesuai amaliyahnya kan. Nah, di sini beliau mengharapkan bagi dirinya dan gurunya agar mendapatkan derajat yang tinggi. Pada bait ketujuh ini merupakan doa dari Ibnu Malik untuk dirinya dan untuk gurunya, yaitu Ibnu Mu'ti tadi. Keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan lalu diikuti oleh orang lain. Orang yang memulai kebaikan itu akan mendapatkan pahala kebaikan orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. Dari ada hadis di sini, an Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang dia menunjukkan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala sama seperti pelaku kebaikan tersebut. Jadi di sini contohnya ini Imam Ibnu Mu'ti dia sudah membuat kitab Alfiyah. Nah, ini kan khairin, artinya dia sudah menunjukkan kebaikan. Lalu diikuti oleh Imam Ibnu Malik sebagai muridnya. Tentu apa? Tentu pahala yang didapatkan oleh Imam Ibnu Malik karena mengikuti Imam Ibnu Mu'ti, pahalanya juga akan diberikan kepada Imam Ibnu Mu'ti. Jadi double pahalanya Imam Ibnu Mu'ti. Dia sendiri dapat pahala karena dia mengarang kitab Alfiyah, dan dia juga mendapatkan pahala ya, insentif dari kitab Ibnu Malik yang disusun oleh Imam Ibnu Malik itu. Nah, itu keutamanya. Kalau kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita juga mendapatkan kebaikannya sama seperti dia mendapatkan kebaikan. Jadi kita double kebaikan. Bayangkan kalau misalkan muridnya Ibnu Malik ini beribu-ribu, berapa pahala yang dia panen. Masya Allah ya kan. Inilah keutamaan orang alim di atas orang yang tidak alim, teman-teman. Nah, ini bait dari 1 sampai 7, dan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan, pasti insya Allah saya jawab di kolom komentar. Jika Anda like, silahkan komen, subscribe, dan share video ini. Saya Abdul Latif, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.